Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk kembali mempertanyakan sebuah keyakinan yang mungkin akan mengubah sudut pandang Anda selamanya. Kita selalu diberitahu bahwa katarak adalah hal yang lumrah dari penuaan, bahwa ketika usia melewati 60 tahun, penglihatan akan mulai kabur tanpa bisa dihindari. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa keyakinan ini mungkin tidak sepenuhnya benar? Data medis terbaru mengungkapkan bahwa lebih dari 95% lansia berusia di atas 65 tahun memiliki tanda-tanda awal katarak, tetapi saran yang mereka terima dari dokter hanyalah menunggu waktu untuk operasi saja. Sementara dunia kedokteran modern masih bergantung pada operasi yang mahal. Di sisi lain, banyak budaya kuno justru mewariskan rahasia sederhana tentang sejenis buah biasa yang dapat mengubah situasi secara menakjubkan. Buah ini dikonsumsi banyak orang setiap hari tanpa menyadari kekuatan sejatinya. Penelitian yang telah diverifikasi oleh para ahli menemukan bahwa buah ini benar-benar dapat memperlambat dan bahkan memulihkan kekeruhan pada lensa mata. Beberapa jenis buah juga memiliki kemampuan untuk melarutkan kekeruhan pada tahap awal, melindungi protein dalam lensa mata, dan membantu mengembalikan kejernihan penglihatan. Ini bukan sekadar kearifan lokal yang diceritakan turun-temurun, melainkan temuan dari uji klinis yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi 7 buah yang dinilai memiliki potensi untuk mencegah dan memulihkan katarak dari tingkat bantuan ringan hingga tingkat yang mengubah keadaan secara mengesankan. Dan yang mengejutkan, buah yang menempati peringkat ke-1 mungkin ada di dapur Anda sekarang, hanya saja Anda belum menyadari nilai sejatinya. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan terhangat bagi tim kami, dan jangan lupa tekan tombol suka berlangganan dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Peringkat ke-7, apel. Peringkat ke-7 kita adalah apel, buah yang sering dipandang sebelah mata hanya sebagai camilan biasa tanpa khasiat obat apapun. Namun, penelitian dari Universitas Cornell di Amerika Serikat justru menemukan khasiat menakjubkan dari apel dalam memperlambat terjadinya katarak. Rahasianya terletak pada sejenis zat bernama quercetin yang terkonsentrasi di kulit apel. Zat kelompok flavonoid ini bertindak sebagai perisai pelindung protein dalam lensa mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketika protein dalam lensa mata mengalami oksidasi, ia akan kehilangan kejernihannya, mirip dengan putih telur yang berubah menjadi keruh saat terkena panas, tetapi quercetin membantu mencegah proses ini terjadi pada mata kita. Penelitian yang memantau 487 peserta selama 5 tahun menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi 1 buah apel per hari beserta kulitnya memiliki resiko terkena katarak 27% lebih rendah dibandingkan dengan orang yang jarang makan apel. Poin pentingnya adalah kulit apel itulah yang memiliki kandungan quercetin tinggi, terutama apel merah jenis Red Delicious dan Gala yang memberikan hasil terbaik. Cara konsumsi untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah memakannya di pagi hari sebagai pengganti camilan karena akan membantu tubuh menyerap nutrisi lebih baik. Sebaiknya iris tipis-tipis dan kunyah hingga halus untuk membantu memecah sel buah dan melepaskan zat quercetin secara maksimal. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 58 tahun, seorang akuntan bernama Pak Budi, yang duduk di depan layar komputer seharian di bawah lampu neon. Suatu hari dia datang berkonsultasi dengan keluhan tidak bisa melihat angka dengan jelas dan melihat cahaya berpendar di sekitar lampu pada malam hari. Saat diperiksa, ditemukan tanda-tanda katarak tahap awal di kedua matanya. Saya menyarankan dia untuk mencoba makan apel merah organik 1 buah setiap pagi tanpa dikupas. Setelah 4 bulan, dia kembali melaporkan bahwa gejala cahaya berpendar berkurang drastis, penglihatannya membaik, hingga dia memutuskan menunda penggantian kacamata baru yang sebelumnya ingin dia beli. Yang lebih mengejutkan, hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa tingkat keparahan kataraknya cenderung melambat secara jelas, tidak menyebar secepat yang diperkirakan pada awalnya. Peringkat ke-6 anggur di peringkat ke-6 hari ini adalah anggur buah kecil namun syarat dengan kekuatan besar dalam melindungi mata dari penyakit katarak
terutama anggur merah dan anggur ungu yang kaya akan antosianin dan resveratrol. Kedua zat ini bekerja sama secara efektif dalam mencegah kekeruhan lensa mata. Antosianin adalah zat yang memberi warna ungu kemerahan pada anggur, memiliki kemampuan meresap jauh ke dalam lensa mata, dan membantu melawan radikal bebas sebelum merusak protein di mata. Sedangkan resveratrol yang banyak ditemukan pada kulit anggur berperan merangsang berbagai gen pelindung membantu menjaga kejernihan lensa mata dan memperlambat kekeruhan secara menakjubkan. Penelitian dari Universitas Indonesia UI, salah satu institusi medis terbesar di Indonesia, telah memantau kelompok lansia sebanyak lebih dari 1.800 orang selama 10 tahun. Hasilnya menemukan bahwa mereka yang makan anggur merah atau ungu setengah cangkir per hari memiliki resiko katarak 34% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memakannya. Yang lebih menarik, semakin gelap warna anggurnya, semakin tinggi efektivitasnya dalam mencegah katarak. Anggur Concord berada di peringkat pertama diikuti oleh anggur merah, sedangkan anggur hijau memberikan hasil paling sedikit. Tips kecil lainnya adalah, jika memungkinkan sebaiknya makan beserta biji anggurnya, karena di dalam biji terdapat zat oligomeric proantosianidin yang membantu menyehatkan pembuluh darah kapiler kecil yang memberi nutrisi pada lensa mata. Selain itu, jika anggur dibekukan sebelum dimakan, akan memberikan rasa segar dan memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah yang merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko katarak akibat kadar gula darah tinggi. Waktu terbaik untuk makan anggur adalah di antara waktu makan saat usus kosong, karena itu adalah saat antioksidan diserap paling baik dibandingkan jika dimakan bersamaan dengan makanan utama. Saya pernah merawat seorang pensiunan guru berusia 62 tahun bernama Pak Hartono. Beliau suka sekali membaca novel detektif, tetapi belakangan mulai melihat tidak jelas dan didiagnosis mulai menderita katarak yang berkembang cepat. Dokter menyarankan untuk bersiap operasi dalam tahun itu. Saya menyarankan beliau untuk mencoba mengubah sedikit kebiasaan dengan menambahkan anggur Concord beku ke dalam camilan sore setiap hari. Hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan kemudian, hasil pemeriksaan mata menunjukkan bahwa kondisi lensa mata tidak hanya berhenti menjadi keruh, tetapi juga cenderung sedikit lebih jernih. Saat pemeriksaan ulang, saya merasa terkejut dengan perubahan positif ini. Adapun Pak Hartono masih terus menikmati anggur dingin dan novel favoritnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa harus menjalani operasi mata sama sekali. Peringkat ke-5, pepaya. Buah tropis yang membalikkan pemahaman tentang katarak. Peringkat ke-5 hari ini adalah pepaya, buah yang sangat kita kenal, tetapi justru sedang mengubah konsep dunia medis global mengenai pemulihan kondisi katarak tanpa operasi. Pasalnya, dalam pepaya matang terdapat enzim khusus bernama papain yang mampu memecah protein yang menggumpal dan menyebabkan kekeruhan pada lensa mata. Berbeda dengan buah pada umumnya, yang biasanya hanya membantu mencegah degenerasi pepaya, justru memiliki potensi untuk membalikkan kekeruhan yang sudah terjadi. Papain bekerja mirip dengan enzim yang digunakan untuk mengempukkan daging, tetapi dalam kasus ini, ia memilih mencerna protein yang menggumpal secara tidak normal di mata tanpa merusak protein, baik yang masih dalam kondisi utuh. Penelitian dari Departemen Oftalmologi Universitas Airlangga yang memantau 923 lansia dengan katarak tahap awal menemukan bahwa mereka yang makan pepaya matang 1 cangkir per hari selama 6 bulan sebanyak 41% di antaranya. Lensa matanya kembali jernih secara signifikan. Namun rahasia utamanya terletak pada tingkat kematangan pepaya. Pepaya yang paling cocok adalah buah yang berwarna kuning oranye dan kulitnya mulai lunak saat ditekan pelan, yang merupakan saat enzim papain bekerja paling baik. Jika terlalu matang, enzim ini akan terurai. Mengonsumsinya di pagi hari setelah bangun tidur saat perut kosong, dan belum mengonsumsi makanan lain akan membantu enzim terserap ke dalam aliran darah secara maksimal dan bekerja pada mata dengan efektivitas tertinggi. Hal ini juga membantu sistem pencernaan terjaga dan menyerap antioksidan dari buah lain dengan lebih baik. Hal lain yang banyak orang tidak tahu adalah biji pepaya hitam kecil itu jangan langsung dibuang karena mengandung berbagai senyawa aktif yang membantu melindungi mata dari degenerasi lensa dan kerusakan akibat radikal bebas. Saya sering menyarankan untuk menggunakan sekitar 1 sendok teh di blender bersama daging pepaya. Ini akan membantu memperkuat perisai, pelindung mata 1 lapis lagi, dan juga merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang paling berharga. Saya pernah merawat Nenek Darmi, seorang fotografer berusia 65 tahun,
yang membutuhkan penglihatan sangat akurat dalam profesinya. Suatu hari, Nenek Darmi didiagnosis menderita katarak di kedua matanya, terutama mata kiri yang mengalami kekeruhan sangat cepat, hingga dokter menyarankan persiapan operasi tahun itu. Nenek merasa dunianya runtuh, tetapi masih ingin mencoba cara alami dulu. Jadi beliau mulai makan pepaya matang setiap pagi, serta memblender bijinya sebagai rutinitas harian. Setelah 8 bulan saat periksa mata ulang, saya sendiri masih merasa terkejut ketika menemukan bahwa kekeruhan lensa mata kiri nenek berkurang hingga 15% tanpa menggunakan laser atau obat apapun. Saat ini Nenek Darmi masih mempertahankan kebiasaan ini secara konsisten dan masih bisa memotret dengan tajam seperti semula selama 3 tahun terakhir tanpa masuk ruang operasi sekalipun, dan bahkan menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Untuk mulai lebih peduli pada kesehatan mata, peringkat ke-4 jeruk, buah berwarna oranye cerah, yang memiliki kekuatan melawan katarak lebih dari yang Anda kira. Buah yang berada di peringkat ke-4 hari ini adalah jeruk. Buah yang kita kenal baik dengan kulit oranye cerahnya, tetapi tahukah Anda bahwa jeruk kecil ini memiliki kekuatan besar dalam melindungi mata kita agar terhindar dari penyakit katarak lebih dari yang diketahui kebanyakan orang, karena jeruk kaya akan 3 zat penting yang membantu melawan penyakit katarak secara menyeluruh, yaitu vitamin C, hesperidin, dan zeaxanthin. Kebanyakan orang tahu bahwa jeruk tinggi vitamin C, tetapi yang jarang diketahui orang adalah bahwa lensa mata merupakan titik dengan konsentrasi vitamin C tertinggi di dalam tubuh 60 kali lebih tinggi daripada di aliran darah. Itu membuat vitamin C menjadi pertahanan pertama dalam melawan kerusakan akibat radikal bebas yang menjadi pemicu proses degenerasi lensa mata. Hesperidin, zat yang banyak ditemukan di serabut putih antara kulit dan daging jeruk yang sering dikupas dan dibuang orang, justru memiliki peran penting dalam memperkuat pembuluh darah kapiler yang memberi nutrisi pada lensa mata agar bekerja lebih baik secara terus-menerus. Sementara itu, zeaxanthin, zat pigmen kuning tua, akan menumpuk di lensa mata untuk membantu menyaring cahaya biru yang menjadi pemicu terjadinya katarak secara diam-diam dan terus-menerus. Penelitian jangka panjang dari Universitas Gadjah Mada, salah satu lembaga penelitian medis terkemuka di Indonesia, yang memantau 324 pasang anak kembar selama beberapa tahun, menemukan bahwa mereka yang mendapatkan asupan vitamin C dari jeruk dalam tingkat tertinggi memiliki tingkat perkembangan katarak 33% lebih rendah dalam kurun waktu 10 tahun. Juga ditemukan bahwa pada anak kembar yang memiliki kebiasaan makan berbeda, meskipun genetiknya sama orang yang makan jeruk secara teratur, memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk harus menjalani operasi. Namun hal terpenting terletak pada cara makannya yang menentukan seberapa banyak manfaat yang Anda dapatkan dari jeruk. Dilarang memerasnya menjadi jus karena akan menghilangkan serat dan hesperidin yang berharga. Cara terbaik adalah makan buah utuhnya, dan usahakan makan serabut putihnya juga. Jeruk yang berkulit tebal biasanya memiliki hesperidin yang sangat banyak, terutama jeruk jenis navel yang menonjol dalam hal nutrisi yang baik untuk mata. Dan jika ingin meningkatkan khasiatnya, sebaiknya makan jeruk bersama 1 genggam almond. Vitamin E dari almond akan bekerja sama dengan vitamin C dalam membangun perisai pelindung lensa mata secara efektif. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pagi hari sekitar pukul 09.00-10, yang merupakan saat tubuh menyerap vitamin C paling baik dan juga membantu merangsang sirkulasi darah ke mata dengan lebih baik. Butari usia 55 tahun adalah seorang desainer grafis yang mulai menyadari bahwa kemampuannya dalam mengenali warna mulai menyimpang, terutama warna putih yang perlahan berubah menjadi kuning pudar yang merupakan gejala awal penyakit katarak yang jelas. Pekerjaannya menuntut akurasi warna yang tinggi, jadi masalah ini sangat berdampak pada pekerjaannya. Selama saya merawat dan memberikan konsultasi, saya menyarankan dia makan jeruk 2 buah per hari beserta serabut putihnya dan menambahkan almond sebagai camilan secara rutin. Hanya 5 bulan kemudian, tidak hanya persepsi warna Butari yang kembali tajam seperti semula, hasil pengukuran lensa mata juga menunjukkan bahwa kekeruhan lensa berkurang hingga 12%. Yang menarik adalah rekan kerjanya juga menyadari bahwa dia bisa menata warna lebih akurat daripada beberapa tahun sebelumnya. Dan hal yang paling membuat saya terkesan adalah dia mulai menyarankan teman-temannya
di lingkungan desainer untuk mulai peduli pada kesehatan mata sejak dini, tidak menunggu sampai masalah muncul. Itulah perubahan sejati dalam tingkat gaya hidup. Peringkat ke-3 kiwi. Mari kita lanjutkan ke buah. Peringkat ke-3 buah kecil, namun memiliki kekuatan menakjubkan dalam melindungi lensa mata, yaitu kiwi. Meskipun kiwi berukuran kecil, ia memiliki kekuatan besar dalam merawat mata. Studi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran yang memantau lebih dari 2.324 lansia selama 10 tahun, menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi kiwi 2 buah per hari memiliki risiko terhadap terjadinya katarak 36% lebih rendah. Dan pada mereka yang sudah mulai memiliki gejala tingkat penyebaran penyakit juga melambat secara nyata. Keunggulan kiwi adalah memiliki vitamin C lebih banyak daripada jeruk jika dibandingkan berdasarkan beratnya, serta mengandung lutein dan zeaxanthin yang merupakan karotenoid penting yang menumpuk di lensa mata bertindak seperti kacamata hitam internal yang membantu menyaring cahaya berbahaya sebelum merusak protein di lensa mata. Tidak hanya itu, kiwi juga kaya akan vitamin A, dan ketika digabungkan dengan vitamin C akan terjadi proses perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan membantu memperkuat perisai pelindung agar mata tetap sehat. Terutama kiwi emas yang memiliki vitamin C 60% lebih banyak daripada kiwi hijau, sehingga paling cocok jika Anda serius ingin mencegah katarak. Selain itu, zat flavonoid yang ada di daging dan kulit kiwi memiliki peran penting dalam anti-inflamasi tingkat sel yang merupakan proses dasar yang terkait dengan terjadinya degenerasi lensa mata. Kulit kiwi yang ditanam secara organik dapat dimakan dan bahkan memiliki antioksidan tambahan. Meskipun beberapa orang mungkin tidak terbiasa dengan tekstur kulitnya yang berbulu untuk penyerapan nutrisi terbaik, sebaiknya konsumsi kiwi bersama lemak baik seperti alpukat atau kacang-kacangan, karena ini akan membantu meningkatkan penyerapan karotenoid hingga 3 kali lipat. Dan jika dikonsumsi saat perut kosong, enzim actinidin dalam kiwi juga membantu mencerna protein yang mungkin berdampak baik pada penghilangan protein rusak di lensa mata. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan hasil nutrisi tetapi juga merancang makanan menjadi alat perawatan mata yang paling efektif. Saya pernah merawat pasien wanita berusia 60 tahun bernama Nenek Sri yang dulunya adalah guru renang tetapi harus istirahat bekerja karena penglihatannya mulai kabur akibat katarak tahap awal. Hanya dengan penglihatan yang sedikit memburuk, dia bisa kehilangan hak untuk memperpanjang lisensi profesionalnya karena takut kehilangan pekerjaan yang dicintainya. Nenek Sri memutuskan makan kiwi emas 2 buah per hari dengan alpukat dan mengenakan kacamata hitam penyaring sinar UV setiap hari dengan disiplin. Selain itu, dia juga melatih kebiasaan mengistirahatkan mata setiap setengah jam dan menyesuaikan waktu olahraga agar selaras dengan cahaya alami untuk mendukung produksi melatonin alami yang berperan dalam perbaikan sel mata di malam hari. 1 tahun kemudian ketika saya memeriksa matanya lagi, hasilnya sangat menggembirakan. Penglihatannya tidak memburuk sama sekali, bahkan sensitivitas terhadap cahaya sedikit membaik. Saya sangat senang melihat perubahan ini dan memastikan bahwa dia bisa kembali ke pekerjaan mengajar yang dia cintai dengan percaya diri. Peringkat ke-2, blueberry. Buah yang menempati peringkat ke-2 hari ini adalah blueberry yang mendapat julukan dari dokter mata di seluruh dunia sebagai ramuan panjang umur alami untuk mata. Karena buah jenis ini memiliki kandungan antosianin dalam jumlah tertinggi, dibandingkan buah pada umumnya, terdiri dari hingga 15 subkelompok yang masing-masing memiliki peran khusus dalam memperlambat terjadinya kondisi katarak. Antosianin dalam blueberry tidak hanya membantu mencegah kerusakan pada lensa mata, tetapi juga dapat memperbaiki protein dalam lensa mata yang mengalami ikatan silang akibat proses glikasi yang menjadi penyebab lensa mata keruh. Penelitian dari Jepang menemukan bahwa antosianin dalam blueberry dapat memperlambat dan dalam beberapa kasus bahkan dapat membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh glikasi pada tahap awal. Dalam penelitian yang melibatkan lebih dari 341 peserta ditemukan bahwa mereka yang mengonsumsi blueberry 1 cangkir per hari memiliki kebutuhan operasi katarak 38% lebih sedikit dalam jangka waktu 15 tahun. Yang lebih menarik lagi adalah blueberry Lyre memiliki kandungan antosianin 2 kali lebih banyak daripada blueberry biasa, jadi jika bisa membelinya, sebaiknya pilih jenis ini sebagai prioritas. Meskipun blueberry segar adalah yang terbaik, pada kenyataannya, blueberry Lyre beku
justru memiliki antioksidan lebih tinggi karena pembekuan akan membantu menghancurkan sebagian dinding sel sehingga tubuh lebih mudah menyerap zat. Penting, jika ingin efektivitas maksimal sebaiknya konsumsi bersama yogurt jenis full cream atau kefir karena lemak dan protein akan membantu meningkatkan penyerapan dan stabilitas antosianin. Namun sebaiknya hindari mengonsumsinya bersamaan dengan makanan yang tinggi zat besi karena zat besi dapat berikatan dengan antosianin dan mengurangi efektivitasnya. Jumlah yang disarankan adalah 1 cangkir per hari dibagi menjadi setengah cangkir di pagi hari dan setengah lagi di sore hari agar tubuh mendapatkan perlindungan terus-menerus sepanjang hari. Saya pernah merawat seorang pasien wanita berusia 68 tahun bernama Bu Aisyah, seorang pelukis yang mengandalkan lukisan cat minyak. Keakuratan penglihatan adalah hidup dan pendapatannya. Suatu hari dia didiagnosis harus menjalani operasi katarak di kedua matanya dalam waktu 6 bulan, berita yang membuatnya stres dan takut akan kehilangan profesi yang dicintainya. Bu Aisyah kemudian memutuskan melakukan perubahan besar. Dia mulai makan blueberry layer 1 cangkir setiap hari dibagi menjadi 2 kali makan, setengahnya dimakan dengan yogurt saat sarapan, dan setengah lagi dijadikan camilan sore. Dia juga menghindari semua makanan yang mengandung gula pasir rafinasi untuk memperlambat glikasi. 18 bulan kemudian ketika saya memeriksa matanya lagi, hasilnya membuat saya sangat terkejut. Tidak hanya kondisi kataraknya tidak menyebar, tetapi juga terjadi penurunan tingkat kekeruhan hingga 20% di mata kanan dan 15% di mata kiri. Hingga hari ini Bu Aisyah masih melukis pemandangan gunung dan pedesaan dengan tajam dan berhasil menghindari operasi selama lebih dari 3 tahun. Peringkat ke 1 goji berry, buah kecil tapi merupakan musuh bebuyutan katarak. Kita sampai pada buah jenis terakhir di urutan hari ini, buah yang meskipun berukuran kecil tetapi sangat kuat secara luar biasa hingga dapat mengubah pendekatan perawatan penyakit katarak secara keseluruhan tanpa diduga oleh banyak orang. Buah itu adalah goji berry atau yang dikenal juga sebagai kietna keci. Goji berry dianggap sebagai sumber zeaxanthin paling terkonsentrasi di antara semua jenis makanan, dengan jumlah 200 kali lebih banyak daripada jeruk. Zeaxanthin memiliki sifat istimewa, yaitu dapat meresap langsung ke lensa mata, lalu membentuk perisai alami yang membantu menyaring cahaya berbahaya dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas yang merupakan penyebab utama katarak. Namun, yang membuat goji berry menonjol dan bernilai sejati terletak pada polisakarida khusus bernama LBP, Lycium barbarum polysaccharides, yang membantu merangsang tubuh untuk memproduksi enzim antioksidan sendiri dari dalam lensa mata. Berbeda dengan suplemen umum yang hanya menambahkan dari luar. Ada penelitian yang berlangsung selama 20 tahun dari sebuah universitas medis ternama di Indonesia dengan total peserta 3.847 orang. Ditemukan bahwa hanya dengan mengonsumsi goji berry kering sebanyak 15 gram secara rutin, setiap hari risiko terjadinya katarak berkurang hingga 52%. Dan pada kelompok yang sudah mulai memiliki gejala katarak sebanyak 31% mengalami pemulihan kejernihan lensa mata secara jelas. Kunci utamanya adalah cara penyiapannya. Jika goji berry direndam air hangat sekitar 10,15 menit sebelum dikonsumsi, akan membantu tubuh menyerap zeaxanthin hingga 184% lebih banyak. Dan air rendaman goji berry itu juga bisa diminum sebagai teh penyehat mata yang sangat berharga, jangan dibuang. Bagi mereka yang memiliki gejala katarak yang jelas, bisa menggunakan resep intensif pada tahap awal dengan mengonsumsi goji berry yang direndam air sebanyak 30 gram per hari, minum airnya dan makan buahnya berturut-turut selama 3 bulan kemudian kurangi menjadi 15 gram per hari untuk mempertahankan hasilnya. Sebaiknya pilih goji berry organik yang bijinya berwarna merah, oranye cerah dan tidak ada bintik hitam. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Wijaya, usia 71 tahun, mantan insinyur yang menderita katarak tingkat parah di kedua matanya. Dokter sudah menjadwalkan operasi tetapi dia meminta ditunda 3 bulan untuk mencoba cara alami dulu. Saya menyarankan dia mengonsumsi goji berry organik 30 gram per hari direndam air hangat dan menghabiskan air, serta buahnya dibarengi dengan tambahan vitamin C dan berhenti makan segala jenis makanan olahan sama sekali. Setelah genap 3 bulan saya memeriksa matanya lagi, hasilnya sangat menakjubkan. Mata kanannya berkurang kekeruhannya dari tingkat 3 menjadi tingkat 2, sedangkan mata kiri kejernihan lensa matanya membaik hingga 25%, yang mengakibatkan operasi ditunda tanpa batas waktu.
Hingga hari ini sudah berlalu 2 tahun, Pak Wijaya masih mengonsumsi goji berry secara rutin. Penglihatannya tidak hanya stabil, tetapi juga membaik, hingga bisa kembali mengajar komputer dengan akurat, tanpa menggunakan kacamata khusus apapun. Pada akhirnya, bukti dari berbagai penelitian medis sulit untuk disangkal bahwa K7 jenis buah yang kita bahas hari ini, terutama jika dikonsumsi secara sistematis dan konsisten sesuai waktu yang tepat, dapat menyalakan harapan bagi mereka yang beresiko atau telah didiagnosis mulai mengalami kondisi katarak pada tahap awal. Meskipun operasi masih menjadi pilihan bagi mereka dengan gejala parah di tahap akhir, namun pada tahap awal, kekuatan untuk mencegah atau bahkan memulihkan kejernihan lensa mata justru berada lebih dekat dari yang kita kira ada di dalam mangkuk buah biasa di meja makan Anda. Saya menyarankan Anda mulai dari 1 atau 2 jenis buah dulu, lalu perlahan menambahkannya ke dalam rutinitas harian secara konsisten. Seperti menanam bibit kecil yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon peneduh besar yang melindungi kita. Mata Anda hanya ada sepasang. Dan sepasang inilah yang harus dilindungi dengan kekuatan dari alam kekuatan yang bahkan dunia kedokteran modern baru mulai memahaminya secara utuh. Jangan menunggu penglihatan mulai kabur baru mulai peduli, karena terkadang hal yang paling berharga adalah hal yang pernah kita abaikan sebagai sesuatu yang biasa. Lalu bagaimana dengan Anda? Dari ke-7 jenis buah ini, jenis apa yang sudah pernah Anda konsumsi? Dan setelah menonton video ini sampai habis, buah jenis apa yang ingin Anda coba tambahkan ke dalam menu makan Anda sebagai prioritas utama? Selain itu di keluarga Anda, apakah ada yang pernah memiliki masalah penglihatan? Atau pernah menjalani operasi katarak sebelumnya? Bagaimana hasil setelah pengobatannya? Saya ingin mengajak Anda berbagi pengalaman, sudut pandang, atau saran bagus di kolom komentar di bawah. Tim kami akan membaca setiap pesan dengan penuh perhatian. Terima kasih dari lubuk hati terdalam telah menonton hingga akhir video. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka berlangganan saluran sehat. Itu menyenangkan, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda sayangi. Karena setiap dukungan Anda adalah semangat penting yang membuat kami bisa terus menciptakan konten berkualitas dan membantu memberikan energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Terima kasih banyak telah bersama kami sampai akhir video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.